Sudah ada di layar? Sudah. Sudah, Ustazah. Suara saya bagaimana ya? Suaranya sudah terdengar, Ustazah. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Para muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini Allah perkenankan untuk kita sama-sama berkumpul kembali. Semoga ini adalah bagian silaturahim yang Allah akan mudahkan segala urusan kita, Allah panjangkan umur kita dalam kebaikan, dan Allah mudahkan jalan rezeki kita untuk mendapatkan halalan thayyibah. Akhwati fillah rahimakumullah, tema yang selalu dinanti ya bagi seorang mukmin pada saat dia akan berhadapan dengan yang namanya Ramadan. Kita pahami bagaimana Ramadan ini menjadi satu momentum yang sangat berharga bagi kita sebagai seorang muslim. Kenapa? Karena di dalam Ramadanlah satu-satunya bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan segala kebaikan. Sehingga kalau ada pertanyaan, siapkah kita menyambut Ramadan? Tentu sebetulnya bagi seorang muslim, bagi seorang yang beriman, mereka pasti akan menggesah diri mereka untuk selalu menyiapkan Ramadan ini walaupun Allahumma paksakan. Walaupun ada rasa terpaksa dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, kemudian kondisi tidak bisa sebebas pada waktu tidak pandemi, kemudian berbuka puasa tidak bisa bersama-sama lagi dan lain sebagainya ketika kita berinteraksi dengan masyarakat. Nah, karena itu kalau kita menganggap Ramadan ini menjadi sebuah kebutuhan bagi kita di dalam melaksanakan aktivitas apapun, maka seorang mukmin pasti harus menjadikan Ramadan ini menjadi momentum yang sangat dinantikan. Ada sebuah pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Dan kalau sudah tidak ada cinta, di situ tidak akan ada pengorbanan. Karena itu, ketika seseorang tidak merasa butuh dengan Ramadan, karena boleh dikatakan tidak ada unsur cintanya kepada Ramadan itu. Kenapa tidak ada munculnya cintanya kepada Ramadan? Karena pada saat yang bersamaan, dia tidak menyayangi, bahkan tidak mau mengenali, memakrifahkan dirinya bertaaruf dengan Ramadan itu dengan optimal. Jadi, para muslimah yang dirahmati Allah, kondisi pengorbanan seorang muslim dalam mempersiapkan diri menghadapi datangnya bulan Ramadan itu sangat terkait dengan bagaimana ta'aruf kita, pengenalan kita secara optimal terhadap Ramadan itu sendiri. Kenapa? Ketika kita tidak mengenal apa saja substansi yang mendorong Rasulullah SAW, mendorong para sahabat dan salafun saleh, orang-orang beriman lainnya bersama Ramadan, pasti juga kita akan ikut bersama gerbong-gerbong itu. Ikut bersama rombongan-rombongan itu untuk menguatkan aktivitas kita bersama Ramadan. Kenapa? Karena kita paham, karena kita ta'aruf ya. Ta'aruf itu bukan hanya kepada seorang laki-laki, tapi bagaimana seseorang ini bisa memahami berbagai hakikat yang terdapat di dalam bulan Ramadan. Karena itulah akhwati fillah rahimakumullah, satu pesan yang selalu didengungkan oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kalau mereka memasuki bulan Ramadan, ya mereka pasti berhadapan dengan bulan-bulan sebelumnya yang mereka apresiasikan diri mereka untuk berkhidmat agar Ramadan dengan senang hati menyambut mereka. Ramadan dengan senang hati
mengangkat amal-amal derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita lihat ada apa sih sebetulnya ya di bulan Ramadan itu? Apa urgensinya buat kita? Sehingga kita pahami bahwa Ramadan ini menjadi salah satu di antara amal-amal yang bisa kita banggakan. Yang pertama, akhwati fillah, Ramadan itu merupakan syiar Islam. Ya, jadi saat kita melaksanakan apapun yang ada di dalam bulan Ramadan, baik sebelum datangnya, baik ketika Ramadannya, maupun setelah datangnya, setelah berakhirnya Ramadan, itu semata adalah mengagungkan syiar Islam. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Makanya kenapa kalau kita belajar dari sejarah, para sahabat itu adalah orang yang melakukan kesiapan yang sangat mantap ya, sangat siap begitu ya. Kenapa? Karena begitu berakhir Ramadan, maka mereka mengevaluasi apa yang mereka harus lakukan untuk ketemu Ramadan berikutnya. Berapa lama mereka mengevaluasi pasca Ramadan? 6 bulan. Sehingga ketika masuk 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, itu adalah persiapan mereka kembali untuk menghadapi Ramadan berikutnya. Jadi kalau ibarat kata tarhib Ramadan ini dilakukan menjelang datangnya Ramadan, bisa jadi banyak orang yang sudah kepalang basah, punya jadwal macam-macam dan lain sebagainya. Karena apa? Dia nggak punya momentum manajemen dirinya untuk beribadah kepada Allah pada saat di dalam bulan Ramadan. Karena kalau kita berbicara tentang planning, itu adalah sesuatu yang sudah kita persiapkan jauh-jauh hari. Coba saja bayangkan, teman-teman yang posisinya pada saat sebelum menikah, gitu ya, kemudian mau mengadakan pernikahan, itu berapa lama jarak untuk mempersiapkannya? Ada yang mempersiapkannya setahun sebelumnya. Ada yang mempersiapkan 6 bulan sebelumnya. Mepet-mepet itu 3 bulan sebelumnya. Kenapa? Karena harus bikin undangan, karena harus menentukan catering, menentukan tempat, dan lain sebagainya. Artinya, perhelatan pada saat seseorang menghadapi pernikahannya itu belum tentu berkah. Ya. Nah, dalam bulan Ramadan yang memang ini merupakan syiar dari Islam, maka bagaimana kita mengambil manfaat yang sebesar-besarnya untuk bisa menghantarkan keberkahan yang optimal pada saat kita diizinkan masuk ke dalam. Tentu ini butuh persiapan. Persiapan itu sangat tergantung dengan ketakwaan yang dimiliki oleh setiap individu. Kenapa? Di sini disebutkan fa innaha min taqwal qulub. Sangat relevan dengan ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan permasalahan puasa. Ya. Jadi akhwati fillah rahimakumullah, yang kedua, dia merupakan amal Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Bagaimana tidak? Ya, tadi saya katakan bahwa para sahabat itu mengevaluasi amalan 6 bulan setelah Ramadan dan mempersiapkan diri dengan doa di 6 bulan Ramadan berikutnya. Sebelum datangnya Ramadan, doa-doa inilah yang selalu dipanjatkan. Hari ini kita sudah masuk di pertengahan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita minta kepada Allah, ya Allah jadikan momentum Sya'ban ini menjadi bagian kita untuk bisa disampaikan di bulan Ramadan. Bukan hanya sampai, karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa orang yang masuk ke dalam Ramadan itu tanpa mengerti apa-apa, tanpa memahami hakikatnya, dia juga akan merugi. Sehingga wajar ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan sengsara, sengsara, sengsara. Siapa ya Rasulullah yang sengsara itu? Kata para sahabat.
Mereka yang diberikan masuk ke bulan Ramadan, mereka bisa berinteraksi di bulan Ramadan, tapi dosa-dosa mereka tidak diampuni oleh Allah. Tapi mereka tidak punya kesempatan untuk mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kan cukup menakutkan. Kenapa? Karena usia kita bersama Ramadan itu bukan hanya sekali dua kali. Anggaplah usia kita hari ini 30, ya. Ada yang 25, ada yang 30, atau bahkan sudah ada yang di angka dekat 50 ya, sudah mau pensiun misalnya seperti itu. Kita hitung saja, berapakah sudah lamanya kita berinteraksi dengan Ramadan? 10, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun? Nah, sejauh manakah ya pemahaman kita, amal-amal kebaikan kita ini menjadi pembuktian bahwa kita ingin menjadi la'allakum tattaqun. Gitu. Ya. Nah, ibu-ibu dan para muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karenanya kesiapan yang memang harus kita munculkan saat menghadapi Ramadan ini harus kita doping. Ibarat kita sakit ya, kalau seseorang sakit itu pasti ingin mengoptimalkan bagaimana obat-obat yang dia konsumsi itu bisa sembuh. Nah, kita saat ini bukan dalam keadaan sakit, tapi kita jaga stamina kita agar pada saat kita bersama Ramadan, semua amal-amal yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan itu merupakan amal-amal terbaik. Nah, tentu ini butuh bekal. Kita mau ke kantor aja, jangankan kita ke kantor lah gitu ya, untuk ngisi kajian ini atau hadir dalam kajian ini ada bekal. Bekalnya apa? HP. Coba kalau nggak ada HP, nggak ada laptop, mau pakai apa? Itu bekal. Kemudian, kalaupun udah ada laptop, sudah ada HP, yang penting ada kuota. Coba kalau nggak ada kuota. Gitu. Ya. Jadi itu aja butuh bekal, gitu ya. Kemudian pada saat hadir di dalam kajian, itu juga tergantung dari isi hati dan isi pikiran. Apakah cuma sekedar prestise hadir dalam kajian atau memang ingin menjadikan ilmu di dalam kajian itu agar menjadi bekal yang hakiki pada saat kita menyambut Ramadan. Itu berbeda-beda masing-masing. Masing-masing punya perbekalan yang satu sama lain tergantung dari innamal a'malu binniyat. Tapi paling tidak saya ingin menggambarkan sedikit hal yang terkait dengan urgensi kita, ya, bekal kita untuk menyambut Ramadan. Yang pertama, akhwati fillah rahimakumullah, perlunya kita memperkuat kerinduan dan cintaan terhadap bulan Ramadan. Ya, mohon maaf, saking terburu-buru tadi saya belum sempat memasukkan dalilnya, nanti kalau sudah rapi saya masukkan dalilnya ya. Ya. Di dalam sebuah cerita di mana para sahabat pada saat mereka berhadapan dengan bulan-bulan minimal bulan Sya'ban, itu sudah digambarkan oleh para sahabat bagaimana kerinduan mereka untuk bisa mencapai bulan Ramadan. Ya, kerinduan ini sampai dihadirkan dengan tangisan. Tangisan khawatir ada rasa takut kalau mereka tidak sampai ke bulan Ramadan. Jadi kerinduan ini membutuhkan apa? Sampai-sampai menghadirkan perilaku para sahabat itu mengemis-ngemis ya, menghinakan diri di hadapan Allah agar diberikan kesempatan untuk bisa masuk ke bulan Ramadan. Karena para sahabat Rasulullah SAW itu punya dua cita-cita. Cita-cita mereka itu hanya berbicara tentang kematian, itu hanya ada dua. Kalaulah mereka diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala mati di dalam peperangan, atau kalau Allah izinkan mereka mati di dalam bulan Ramadan. Tentu kita belum pada tingkat itu. Ya Allah, sampaikan aku di bulan Ramadan dan matiin aja ya Allah gitu. Gak ada yang berdoa seperti itu. Ya, tapi para sahabat karena memang memiliki tingkat kerinduan yang cukup besar, cukup tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala,
hingga kerinduannya ini membuat mata mereka bengkak. Bahkan ada di antara para sahabat ya yang digambarkan ketika membaca Al-Qur'an ya, termasuk Imam Bukhari gitu ya. Matanya itu sampai dibutakan karena apa? Karena banyaknya menangis mengingat Allah. Kita bukannya menangis, tetapi menetes air mata karena pedas, capek ngebaca, akhirnya Al-Qur'annya yang baca kita. Karena ketiduran. Jadi akhwati fillah rahimakumullah, bekal yang pertama kali harus kita lakukan adalah perkuat kerinduan kita. Sebagaimana kalau saya ya punya anak misalnya gitu, kemudian dia ada di pesantren, atau dia sedang dalam bepergian, atau dia dalam keadaan berjauhan dengan kita beberapa hari, ada kondisi di mana apa? Zauq itu rasa rindu ya, sehingga nanya kabar anak, nanya kabar orang tua, nanya kabar keluarga ya, itu kalau memang kita merindukan orang-orang terdekat kita. Jadi, begitu pula lah momentum ketika kita menghadapi datangnya bulan Ramadan. Ini sangat tergantung pada bekal takwa kita, sehingga muncul kerinduan dan kecintaan itu atau tidak. Karena itulah akhwati fillah rahimakumullah, momentum ini menjadi momentum yang sangat tepat untuk kita mengevaluasi diri sekaligus memantapkan diri kita masuk bersama Ramadan ya, dan melakukan langkah-langkah strategis untuk bisa menghadirkan kesiapan-kesiapan yang lainnya. Yang kedua, tentu saja menyiapkan diri dengan baik. Kata-kata menyiapkan diri dengan baik itu tentu berbeda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Kenapa? Kesiapan seseorang itu ada yang berpikir tentang makanannya. Kesiapan seseorang itu ada yang berpikir tentang Al-Quran. Ada yang berpikir tentang masalah belum berakhir Ramadan, belum mulai Ramadan, yang udah difikirkan adalah Idul Fitri. Begitu. Jadi perlu maintenance gitu ya, 6 bulan sebelum datangnya Ramadan ini dengan persiapan yang baik. Kesiapan yang pertama adalah kesiapan hati kita dengan bekal ruhiyah yang tinggi. Kenapa? Karena ketika seseorang memiliki ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pada saat yang bersamaan, ruhiyah yang tinggi ini akan membawa jiwa ketakwaan seseorang untuk mapping kegiatan-kegiatannya itu hanya untuk beribadah kepada Allah. Tidak ada satupun alasan kecuali di dalamnya untuk beribadah kepada Allah. Sehingga orang seperti ini akan fokus dengan amal-amal apa yang akan dia kerjakan di bulan Ramadan. Tidak perlu terpikir untuk mengedepankan hablum minan nas lebih banyak dibandingkan hablum minallah. Hablum minan nas kita itu lebih panjang usianya dibandingkan hablum minallah, wabil khusus di bulan Ramadan. Bukan berarti kita tidak boleh berbicara tentang hablum minan nas, boleh, apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini. Tapi kita punya mapping, kita punya bekal, bahwa target kita adalah meningkatkan ketakwaan diri pribadi dan keluarga kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ini tidak kita miliki, yakin pengorbanan kita tidak akan optimal. Yakin kegiatan-kegiatan kita tidak kita lakukan dengan baik. Ya, kurang akhirnya pengorbanan kita dalam menjalankan perilaku-perilaku atau amalan-amalan di bulan Ramadan. Kenapa? Karena kita nggak fokus. Ya, mereka yang sudah mempersiapkan hati, ya, mempersiapkan rohiyahnya untuk datangnya bulan Ramadan, ini akan dia kerjakan dalam kerangka apa? Meningkatkan ibadahnya di hadapan Allah. Ya, jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita dapati
Ya. Jadi persiapan ruhani ini akan menguatkan orang untuk mendisiplinkan dirinya dalam beribadah. Apa saja? Dia akan perhatikan tilawahnya, ya. Dengan tilawahnya ini, kalau hari-hari biasa dia bisa menghatamkan 1 hari 1 juz, gitu ya. Sehingga 1 bulan 30 juz. Maka dia punya target yang optimal. Apalagi kalau kita sudah punya keluarga. Kita komunikasikan dengan keluarga. Bayangkan kalau anak kita saja bisa menghatamkan 2 sampai 3 kali dalam 1 kali Ramadan, kita orang tua pastinya harus lebih optimal lagi dari apa yang dilakukan oleh anak-anak kita. Apalagi kita orang yang sudah berpengalaman di bulan Ramadan itu. Ini dari sisi tilawah. Belum lagi dari sisi apa? Dari sisi kita melaksanakan sholat. Kalau mungkin hari-hari ini kita masih dilemahkan dengan sholat-sholat sunnah, maka kita mengoptimalkan. Ya, tidak ada sholat sunnah yang paling baik kecuali adalah sholat qiyamul lail. Sholat qiyamul lail itu adanya di Ramadan berarti tarawih. Ditambah lagi sholat qiyamul lail yang kita lakukan sebelum datangnya waktu sahur. Nah, kondisi-kondisi ini, akhwati fillah, perlu dilakukan dengan kesiapan yang optimal. Kaki kita mungkin dibiasakan letih, ya, berdiri lama, membiasakan membaca Al-Quran lama, kemudian apalagi dengan bekal ruhiyah yang tinggi, kita akan senantiasa menjaga zikir-zikir kita, lisan-lisan kita, hanya untuk berbicara tentang Allah. Jadi semua berbekal la'allakum tattaqun. Inilah kondisi di mana orang yang memiliki bekal optimal, dia akan menyiapkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, tentu saja dalam penyiapan diri ini, kesiapan akal. Dengan apa? Dengan ilmu yang mumpuni. Tiap tahun kita dibekali dengan tarhib Ramadan. Karena memang ini syiar. Gitu. Jadi kalau hari ini kita bisa hadir di tarhib A, tarhib B, tarhib C, ya, yang momentumnya bisa jadi isinya sama atau terjadinya kurang lebih seperti itu juga, begitu ya. Tapi semuanya itu dalam kerangka menguatkan kita. Bagaimana dinamika pada saat kita memasuki bulan Ramadan, kejadian-kejadian yang kita hadapi di bulan Ramadan itu sudah mampu kita antisipasi lewat ilmu yang kita pelajari. Ibu-ibu dan para muslimah yang dirahmati Allah, kesiapan akal ini akan membuat orang bijaksana dalam menentukan keputusan. Amal apa yang akan dia kerjakan? Karena berdasarkan iman yang pertama tadi, yang kedua adalah ilmu, dia akan selaraskan iman dan ilmunya ini untuk bisa lebih dekat kepada Allah. Ya, jadi upaya-upaya ini, bekal-bekal ilmu inilah yang akan menjadikan pribadi setiap muslim, setiap muslimah tidak terkecoh gitu ya. Karena panduan yang dia dapati ya, sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang masuk ke bulan Ramadan dan dia memahami rambu-rambunya, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan, barang siapa yang menyambut Ramadan dengan penuh sukacita, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Menyambut dengan sukacita saja diampuni. Melakukan aktivitas di bulan Ramadan dengan berbagai pengetahuan ilmu yang mumpuni, itu pun diampuni dosa-dosanya. Betapa kita dapati bulan Ramadan ini adalah bulan yang membanggakan bagi kita umat Islam. Yang ketiga adalah kesiapan fisik. Ya, kesiapan fisik dalam artian bagaimana sekalipun seorang muslim berhadapan Afwan Ustazah, audionya ter-unmute.
Ustazah. Yang mute host tadi. Saya nggak pegang apa-apa. Oh ya, Afwan Ustazah. Silakan Ustazah. Ya. Jadi kesiapan fisik dengan raga ini berkaitan dengan apa? Kesiapan kita untuk mengoptimalkan. Kenapa? Karena pada saat kita berhadapan dengan Ramadan, kegiatan aktivitas ibadah kita lebih banyak dan lebih panjang. Sholat, ya, ada di masjid. Sholat tarawih itu sekali pelaksanaan 1 juz. Itu berarti kesiapan kita untuk lama berdiri, lama ruku, lama sujud, misalnya seperti itu akan membutuhkan kesiapan fisik kita. Tidak ada alasan bagi mereka yang sakit tidak melakukan aktivitas ini, ya. Kenapa? Karena aktivitas-aktivitas ini bisa dilakukan sekalipun dia tidak bisa berdiri lama, begitu ya. Dia bisa lakukan dengan duduk kalau itu babnya sholat. Kalau babnya tilawah, dia harus betul-betul merasakan letah letih bertilawah Al-Quran dari lisannya, dari pikirannya. Kenapa? Karena harapan terbesar itu letah letih yang kita lakukan di bulan Ramadan itu akan menghantarkan harumnya surga. Masya Allah. Ya. Jadi akhwati fillah rahimakumullah, para muslimah yang dirahmati Allah, kegiatan atau kesiapan fisik kita ini juga perlu didoping. Ya. Misalnya mulai dari sekarang ya, kita membiasakan makan kurma, minum madu gitu ya, habatus sauda begitu, untuk mengoptimalkan amal-amal kerja kita di bulan Ramadan mendatang. Begitu juga ketika sudah datangnya bulan Ramadan, membiasakan untuk apa? Meningkatkan stamina karena kecintaan kita beribadah kepada Allah dibandingkan tergiurnya untuk urusan makanan. Ya, nggak bisa dihindari ya. Kita para ibu-ibu udah punya pengalaman, apalagi saya punya anak banyak gitu ya. Setiap mau berbuka, ketika anak-anak mau berbuka itu ada aja pesanannya masing-masing. Jadi terbayang mau berbuka itu yang namanya meja makan itu penuh dengan pesanan-pesanan. Ya, ada yang enggak, aku nggak mau kolak, aku maunya serabi misalnya. Jadi masing-masing punya keanekaan. Tapi kalau ini dilakukan oleh kita orang dewasa, maka yakin ya, lambung kita itu penuh dengan makanan yang mengakibatkan aktivitas ibadah kita jadi berkurang. Jadi harus kita mulai atur ya. Apa yang harus kita lakukan menjaga fisik kita memiliki stamina yang kuat ya, raga yang sehat. Walaupun kita punya penyakit-penyakit. Ya, kita dihadapkan dengan kondisi sakit yang mungkin bagi sebagian orang menganggap kita punya penyakit yang berbahaya misalnya gitu, yang sangat berat gitu ya. Tapi yakini bahwa faida maritu fahuwa yashfin. Ketika kita sakit, Allah lah yang sesungguhnya memberikan sakit dan tentu Allah juga yang memberikan kesembuhannya. Karena itulah kita akan memotivasi ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 184, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin ya, fa'iddatum min ayyamin ukhra." Ketika kamu bepergian, ketika kamu sakit ya, kamu boleh menggantikannya di hari yang lain. Tapi kalau ada di antara kalian yang tetap melakukannya, mengaktivitaskan puasanya dalam kondisi sakit sekalipun gitu ya, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Kalau mereka tetap melakukannya dalam keadaan terbatas itu, maka mereka akan dapat pahala yang lebih baik. Ya, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Masya Allah, luar biasa. Jadi ada yang mungkin pening, ada yang mual-mual gitu ya, dia bawa istirahat supaya bisa memaksimalkan puasanya,
supaya bisa mengoptimalkan ibadahnya, itu ternyata lebih baik daripada orang yang justru mengambil kesempatan, aduh gue sakit nih, boleh dong berbuka. Gitu. Ya. Dan ini sesuatu yang perlu menjadi penguat bagi kita bersama, bahwa kesiapan fisik ini juga merupakan satu perbekalan yang harus kita siapkan. Yang selanjutnya menyiapkan diri dalam bentuk apa? Dalam bentuk jiwa kedermawanan, jiwa empati, simpati, ya. Dengan apa? Dengan harta yang kita miliki. Bukan berarti ilmu yang kita miliki itu bukan menjadi harta, ya. Kemudian tenaga yang kita miliki itu bukan menjadi harta. Intinya jadilah dermawan yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah menjadi dermawan ketika apa? Di lain bulan Ramadan, tapi menjadi lebih dermawan ketika apa? Datangnya bulan Ramadan. Nah, ini pun harus menjadi keinginan kita, bagaimana para dermawan-dermawan dari kaum muslimin, ya, sekecil apapun harta yang dimiliki, itu akan dia berikan kebutuhannya untuk masyarakat, untuk keluarganya, karena apa? Dia ingin mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, inilah akhwati fillah rahimakumullah, salah satu bentuk penyiapan diri kita di ketika masuk dalam ranah upaya kita bekal, ya. Bekal yang pertama tadi adalah menyambut datangnya Ramadan dengan optimal. Kemudian yang kedua adalah memiliki kesiapan. Adapun yang ketiga adalah merencanakan peningkatan prestasi ibadah. Sedikit banyaknya tadi sudah saya sampaikan. Jadi bagaimana saum kita bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, ya, tapi kita tingkatkan makna saum ini. Saum itu punya arti adalah menahan diri dari hal-hal yang dari makan, minum, berhubungan badan, dan hal-hal yang membatalkan dan mengurangi ibadah puasa. Mulai dari terbit matahari sampai terbenam matahari. Kalau sudah seperti itu, berarti betul-betul harus kita tingkatkan prestasi ibadah kita supaya nilainya bukan lagi di angka 6. Kalau itu menggunakan angka. Tapi bisa kita gunakan logika kita. Oh, tahun kemarin saya nggak tuntas nih sholat berjamaahnya di tarawih. Planningnya apa? Tahun ini harus selalu dalam keadaan berjamaah. Misalnya begitu. Itu dari sisi sholat. Dari sisi saumnya juga begitu. Ya, kalau dulu masih ada ngomelnya sama anak, sama suami ngambek. Padahal di hari-hari saat itu masih berada di waktu-waktu dia sedang berpuasa. Ya, maka dia berazam. Nah, orang-orang yang berazam seperti ini, kalau dia nggak punya kekuatan iman tadi, tidak mempunyai penguatan dari sisi ruhiyah, maka berada di tengah perjalanan dia melakukan kesalahan, dia cuek aja. Ya, tidak ada upaya untuk mengevaluasi, ya Allah, saya kan sudah punya niat, saya kan sudah punya azam, sehingga wajar pengorbanannya itu tidak optimal. Ya, makanya salah satu trik yang nanti insya Allah akan kita coba lihat gitu ya, yaitu salah satunya berdoa terus-menerus yang tidak pernah putus. Minta kepada Allah agar kita dimudahkan untuk mengoptimalkan ibadah kita. Ya, jadi ini yang ketiga, merencanakan peningkatan prestasi ibadah kita lewat saum, lewat sholat, tilawah, ya, sedekah, ya. Bukankah nanti di dalamnya akan kita dapati hari-hari yang menyenangkan jika di dalam diri kita, dalam hati kita, pikiran kita itu sudah terbayang pahala yang Allah berikan. Kemudian akhwati fillah rahimakumullah, ya. Ini poin yang selanjutnya adalah
mengutamakan ya ukhuwah Islamiyah dan persatuan umat. Sebagaimana di dalam ayatnya surat Ali Imran ayat 103. Allah sebutkan ya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Ya. Wala tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum in kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum. Dan ingatlah gitu ya, akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah menyatukan hatimu lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Itulah nanti akan kita dapati betapa momentum Ramadan itu upaya solidaritas umat Islam kepada saudaranya yang lain. Terbukti semuanya muncul pada hati jiwa orang-orang beriman. Kalau pada diri orang munafik, kalau pada diri orang kafir tentu tidak dimiliki. Tapi kalau orang beriman, dia akan mengutamakan ya amal-amal kebaikannya itu dalam rangka mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala dengan dia menjalin ukhuwah terhadap saudaranya, baik saudaranya yang dia kenal yaitu saudara senasabnya maupun saudara yang hitungannya sebagai tetangganya. Muncul semuanya di sini. Ya, upaya-upaya mereka untuk saling berbagi dan bermunculan dimanapun. Nah, jadikan Ramadan itu sebagai syahrut taubah. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam surat Hud ayat 52. Dan dia berkata, "Hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertaubatlah kepadanya. Niscaya dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu dan dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa." Jadi, yang namanya Ramadan itu juga merupakan bagian dari taubat-taubat kita yang akan diterima oleh Allah. Sehingga kalau kita tidak mempersiapkan taubat-taubat kita di hadapan Allah, mulai dari sekarang, maka wajar kalau amal-amal kita nggak diterima nanti di bulan Ramadan. Karena itulah momentumnya sebetulnya masuk ke bulan Ramadan, wadah kita untuk saling bermaafan. Ini momentumnya dari sekarang. Jadi jangan nunggu Idul Fitri. Sekaranglah momentum di mana amal-amal buruk kita dihapuskan oleh Allah, sehingga pada saat kita melakukan ibadah di bulan Ramadan, melakukan ketaatan di bulan Ramadan, itu cespleng, langsung diterima amal-amal kebaikan itu tanpa ada sekat dikarenakan dosa-dosa kita. Ya, jadi ini perlu menjadi penguat bagi kita. Mohon ampun mulai dari sekarang kepada Allah kalau itu kita mengambil haknya Allah. Minta maaf kepada sesama manusia kalau ada hak-hak manusia yang kita ambil. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah akan memberikan ampunan kepada seorang hamba apabila dia berkenan diampuni oleh saudaranya, ya, jika hal itu kaitannya dengan hablum minan nas. Makanya ini upaya kita ya untuk senantiasa menjadikan sarana bulan Sya'ban ini agar kita jadikan momentum untuk saling bermaafan. Kemudian yang lainnya adalah jadikan Ramadan itu sebagai bulan tarbiyah, bulan pembinaan, bulan dalam melakukan dakwah. Ya, pembinaan tadi sudah saya sampaikan di awal ya bahwa perlu kesiapan-kesiapan diri kita baik dari sisi rohani kita, baik dari sisi bekal ilmu kita, dari akal sehat kita, pikiran kita, termasuk juga harta-harta kita. Itu semuanya adalah dalam rangka melatih diri.
melatih diri kita untuk bisa membawa pribadi yang jujur, membawa pribadi yang santun, menjadi pribadi yang lembut, menjadi pribadi yang dermawan, menjadi pribadi yang penuh dengan empati dan solidaritas. Itu semua terkumpul di dalam bulan Ramadan pada saat kita mau mendidik dan membina pribadi kita untuk menjadi lebih baik. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan la'allakum tattaqun, ya, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Ya, berarti kita mengoptimalkan setiap apapun yang kita lakukan bukan hanya untuk perbaikan masyarakat sekitar, tapi yang lebih penting lagi adalah membina diri kita, membina keluarga kita agar menjadi orang-orang yang mendapatkan gelar la'allakum tattaqun. Kemudian Ramadan itu adalah bagian dari yang disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang cukup panjang. Nanti insya Allah saya masukkan di dalam hadisnya. Ya, jadikan Ramadan itu sebagai bulan jihad. Orang berjihad itu la jihadan biduni tadhiyah. Nggak ada orang berjihad itu tanpa ada pengorbanan. Makanya di awal tadi saya sebutkan, nggak ada orang yang nggak kenal, nggak sayang, nggak cinta, nggak mungkin ada pengorbanan. Nah, kalau kita mencintai Allah dan Rasul-Nya, pasti di situ akan ada pengorbanan yang kita sampaikan, sekalipun kita merasa letih. Kenapa? Karena kita yakin letih yang kita jalani di bulan Ramadan itu sifatnya urusan dunia. Tapi kaki tangan kita, mata kita, telinga kita, anggota badan kita nanti di akhirat akan menjadi saksi betapa letah letih itu akan menghantarkan surganya Allah. Masya Allah, akhwati fillah. Berarti perjuangan ini tidak akan sia-sia. Ya, pengorbanan yang dilakukan itu tidak akan sia-sia. Makanya disebutkan la jihadan, tidak ada namanya perjuangan biduni tadhiyah, tanpa ada pengorbanan. Jadi kalau kita katakan Ramadan itu adalah bulan jihad, sekaligus kita bisa mengambil sejarah, mengambil pelajaran dalam sirah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya perang Badar itu dilakukan pada saat di bulan Ramadan. Itu benar-benar jihad yang hakiki. Kalau jihad yang hakiki lainnya, mungkin saudara-saudara kita yang lain mengalaminya. Seperti di mana? Di Palestina. Kita belum menjalani jihad hakiki yang sesungguhnya. Baru diminta pengorbanan kita untuk bisa menghantarkan optimalisasi ibadah kita di hadapan Allah. Kalau saudara-saudara kita yang memang mayoritas ya, mereka mendapatkan intimidasi dari negaranya, seperti di Cina, seperti di mana Palestina, kemudian di Syria, begitu ya. Di negara-negara yang lainnya di mana umat Islam harus kocar-kacir begitu. Mereka itu betul-betul menjadikan sarana jihad di bulan Ramadan. Walaupun sesungguhnya dalam kondisi seperti ini mereka diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Tapi mereka menjadikan momentum Ramadan itu menjadi ruh jihad mereka. Semangat mereka untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian akhwati fillah rahimakumullah, poin yang selanjutnya adalah bekal yang harus kita lakukan, mengambil keberkahan Ramadan dari semua sisi. Yang namanya keberkahan itu bukan hanya dari sisi puasanya. Tapi apa saja yang ada di dalam bulan Ramadan itu semuanya mendatangkan keberkahan. Amal kita, ilmu kita, harta kita, anggota tubuh kita, semuanya itu merupakan bagian keberkahan yang Allah titipkan. Termasuk interaksi kita dengan masyarakat, termasuk interaksi kita sekalipun dengan hewan, sekalipun interaksi kita dengan jalan,
dengan benda-benda mati secara keumuman, itu akan menjadi keberkahan di sisi Allah. Jadi bisa kita bayangkan ya betapa doa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, itu menjadi penguat. Kalau kita minta bulan Rajab dan Sya'ban itu menjadi bulan berkah dan Allah sampaikan kita di bulan Ramadan. Kenapa nggak pakai kata-kata berkah lagi? Karena bulan Ramadan itu memang hakikatnya sudah berkah. Sudah Allah janjikan keberkahannya. Kalau doa yang tadi dibacakan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, minta keberkahan Rajab dan Sya'ban, sehingga terus mengalir keberkahan ini sampai masuknya ke bulan Ramadan. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Momentum ini, ibu-ibu, para muslimah yang dirahmati Allah, kita ambil semua sisi keberkahan. Mata kita menjadi berkah dengan tilawah Al-Quran. Tidak kepada memperhatikan maksiat. Lisan kita ini menjadi berkah dikarenakan berzikir, berkata-kata yang baik. Telinga kita ini menjadi berkah karena yang diperdengarkan hanyalah ayat-ayat Quran, kata-kata yang baik, begitu ya. Wajah kita ini tidak kita tundukkan kecuali dalam ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak berarti nggak boleh tidur, bukan. Karena banyak banget yang salah kaprah, tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Masya Allah, gitu ya. Kalau kayak begitu mah, tidur aja udah, nggak usah ngapa-ngapain. Tapi yang dimaksud tidur di sini adalah pada saat dia beribadah, dia tertidur. Itu menunjukkan pengorbanannya, menunjukkan letah letihnya sampai dia tertidur di dalam ibadahnya. Itulah yang dimaksudkan bagian dari ibadah kepada Allah. Ini tidur disengajain gitu ya. Yang kemudian bangunnya juga lambat ya, bagaimana mungkin itu dijadikan bagian namanya keberkahan. Nah, akhwati fillah rahimakumullah, kenapa kita perlu bersukacita? Kenapa kita perlu bekal di dalam menghadapi datangnya bulan Ramadan? Yang tidak kalah penting, yang pertama adalah Ramadan itu sebagai penghapus dosa. Ya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, sholat 5 waktu, sholat Jumat sampai ke sholat Jumat berikutnya, puasa Ramadan ke puasa Ramadan berikutnya adalah sebagai penghapus dosa apabila perbuatan dosa besar ditinggalkan. Jadi Ramadan ke Ramadan, wa Ramadhanu ila Ramadan, itu menjadi bagian penghapus dosa kita selama kita mengharapkan datangnya bulan Ramadan dengan penuh sukacita tanpa ada haraj, tanpa ada berat hati. Gitu. Jadi inilah alasan bagi orang beriman. Karena kalau kita disampaikan oleh Allah ke bulan Ramadan, itu menjadi bagian ya karunia yang Allah berikan kepada kita dengan cara Allah memberikan penghapusan dosa kepada kita. Masya Allah, ya, ini harus menjadi penguat bagi kita bersama. Kemudian, akhwati fillah rahimakumullah, tidak kalah penting, kenapa kita bersuka cita? Karena di dalam bulan Ramadan itu terkumpul semua kebaikan. Terkumpul semua kebaikan. Tidak ada yang tidak. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qutsinya, Rasulullah SAW bersabda menyebutkan ketika datang bulan Ramadan gitu ya, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan itu dibelenggu, begitu kan? Tidak ada keburukan di dalam Ramadan itu. Tapi kenapa ada potensi manusia-manusia melakukan kemaksiatan? Itu bukan karena setan dibuka, bukan.
tapi karena dampak dari pengaruh setan sebelum datangnya Ramadan ini membekas pada jiwa seorang hamba, sehingga ya potensi nafsu ini yang masih membekas itu terkeluarkan ketika dia berada di bulan Ramadan. Jadi imbas dari pengaruh setan, imbas dari keburukan yang dipengaruhi oleh setan, yang kemudian dia tidak mintakan ampunnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak minta untuk dihilangkan dari sisinya, maka itu akan bermunculan kembali. Ya, bulan di mana dibuka pintu-pintu surga. Ya, wa tughlaqu fihi abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka. Wa tusaffaku ya, wa tusaffadu fihi syayatin. Dan setan-setan itu dibelenggu. Ya, makanya di sini malaikat berseru, wahai pencari kebaikan, ya sambutlah. Apa yang disambut? Ramadan. Wahai pencari kejahatan, berhentilah. Kenapa? Momentum Ramadan itu adalah upaya kita mencari kebaikan. Begitu seterusnya disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian mengapa kita perlu bersuka cita? Karena ada malam Lailatul Qadar. Jadi ibadah inti di dalam bulan Ramadan itu adalah adanya malam Lailatul Qadar. Dan itu berada di 10 hari terakhir. Yang hampir rata-rata manusia udah teler di 10 hari terakhir itu. Apalagi sudah kesiapan pulang kampung, ya, kemudian disibukkan dengan buat kue, disibukkan benah-benah rumah karena menyambut Idul Fitri. Jadi salah kaprah sudah. Dari awal itu sudah dialami salah kaprahnya. Maka wajar kalau malam kemuliaan lebih baik dari 1000 bulan ini hanya diambil kesempatannya oleh orang-orang yang punya ruhiyah tinggi, punya ilmu yang sangat luas, dan punya pengorbanan yang sangat besar. Ya, padahal belum tentu hidup kita itu bisa disampaikan kembali untuk tahun berikutnya. Begitu. Jadi, akhwati fillah rahimakumullah, dengan adanya Lailatul Qadar ini kita pahami bahwa Lailatul Qadar itu adalah untuk umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Tidak ada diberikan kepada umat yang lain. Maka wajar kalau umat yang lain selain umat Islam nggak percaya dengan adanya Lailatul Qadar. Tapi yang menyedihkan adalah ketika umat Islam sendiri pun tidak mempercayai adanya malam Lailatul Qadar ini. Ada yang mempercayai tapi setengah hati. Ada yang mempercayai tapi karena percayanya cuma di bilangan ganjil, maka dia ibadahnya di bilangan ganjil saja. Padahal Rasulullah SAW mengingatkan, jaga 10 hari terakhir. Karena penjagaan itu adanya pada 10 hari terakhir, maka optimal kita di 10 hari terakhir karena Lailatul Qadar tadi. Nah, karena itu, akhwati fillah rahimakumullah, rancangkan kesuksesan kita untuk bisa mendapatkan optimalisasi ibadah kita di bulan Ramadan, ya. Supaya apa? Supaya ya kita bisa menjadi orang yang mendapatkan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala agar ketika berada di bulan Ramadan itu kita penuh dengan apa? Penuh dengan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah pada saat kita memasuki bulan Ramadan ini, kalau kita lakukan dengan optimal, maka kita berharap bulan Ramadan itu menjadi ketakwaan bagi diri kita. Ya. Jadi meraih ketakwaan ini menjadi poin pertama. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ya. Supaya kita bisa menjadi orang yang bertakwa, maka optimalisasilah
ya setiap ibadah-ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, meraih ketakwaan itu dengan cara apa? Ya, melatihnya dengan penuh kekuatan dari sisi puasa, ya dengan kesabaran, ya karena apa? Semua ini akan mendorong seseorang untuk meninggalkan dan menjauhi hal-hal yang buruk. Ya, ya. Ketika seseorang ingin jadi orang yang bertakwa, pasti dia bercita-cita untuk meninggalkan hal yang buruk. Karena juga puasa itu memudahkan seseorang untuk berbuat ketaatan dan kebaikan. Coba aja ibu-ibu, ya nggak usah puasa Ramadan, puasa sunnah saja. Ketika sedang puasa, itu pasti ingat, aduh gue lagi puasa, aduh gue lagi puasa. Kalau gue nggak puasa, habis deh, gitu ya. Jadi ada istilah seperti itu tuh muncul, begitu ya. Kenapa? Karena orang berkeinginan pada saat dia berpuasa, dia mampu menahan gejolak emosinya. Dan dia ingin ketaatannya itu lebih panjang ya nilainya di sisi Allah. Kemudian orang yang berpuasa itu lunak hatinya, ya. Lunak hatinya ini dalam artian apa? Penuh dengan zikir kepada Allah. Penuh dengan zikir kepada Allah, ya. Jadi apa yang dia hadapi itu akan dia kembalikan. Tawakalnya kepada Allah itu sangat tinggi. Puasa juga membuat seseorang itu akan lebih sedikit apa? Makan dan minum supaya dia bisa optimal dalam menahan syahwatnya. Syahwat nafsu makannya dikurangi, ya. Syahwat nafsu makan, syahwat hubungan badan, syahwat dari sisi mata dan lain sebagainya itu bisa terkurangi ya. Ya, kenapa? Karena dia lebih mengoptimalkan nilai-nilai ibadah. Kemudian ahwati fillah, ini yang tadi saya katakan ya, tidak membuat sengsara. Jangan jadikan diri kita masuk kategori orang sengsara seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Siapa orang sengsara itu? Mereka yang diberikan kesempatan masuk ke bulan Ramadan, tapi ya Allah tidak izinkan diampuni dosa-dosanya. Ya, naudzubillah min dzalik. Nah, kemudian perlu kita optimalkan di bulan Ramadan ini meraih keutamaan Ramadan itu dari yang kecil hingga yang besar. Dari hal-hal yang remeh-temeh sampai sesuatu yang memuncak. Itu harus kita ingat gitu ya. Dalam sebuah hadisnya disebutkan setiap perbuatan atau pahala anak Adam akan digandakan baginya. Satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan serupa sampai 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kecuali puasa fa innahu li wa ana ajzibih. Kecuali puasa itu adalah milikku dan akulah yang akan membalasnya. Jadi, Masya Allah luar biasa ya, ketika kita menginginkan keberkahan di bulan Ramadan, akhirnya kita berbuat amal soleh pada saat yang bersamaan, kita akan dapat keutamaan Ramadan, yaitu dilipat gandakan amalan-amalan kita dengan pahala yang sangat besar. Ya, ini mohon maaf ini kayaknya salah ya, meraih keutamaan, meraih pahala. Kemudian yang selanjutnya adalah istiqomah dari awal hingga akhir, ya. Bagaimana amal yang bagaimanakah yang paling dicintai Allah? Aisyah menjawab, amalan yang dikerjakan secara kontinu meskipun sedikit. Ya, adwamuhu wa in qallah, walaupun sedikit. Nah, kita pengen istiqomah ya, berada di dalam bulan Ramadan ini dengan aktivitas-aktivitas ibadah kita. Ya, juga tentu kita jangan pernah berlepas dari doa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, ya. Tetapkan hati ini dalam agamamu. Ya, kemudian akhwati fillah rahimakumullah, yang lainnya adalah raih keutamaan Ramadan. Kalau tadi raih pahala ya, itu salah penulisan. Ya, raih keutamaan Ramadan. Ada di hadis riwayat Muslim disebutkan dalam bab ihsan. Mahwal ihsan, ya al ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tara fa innahu yaraka. Ya, kamu beribadah seolah-olah melihat Allah,
Tapi apabila kamu tidak melihatnya, sungguh Allah Maha melihatnya. Jadi ini upaya bagi kita ya untuk selalu mengevaluasi, menghadirkan nilai-nilai ibadah kita seolah-olah Allah menyertai apa yang kita lakukan. Nah, karena tadi kita ketahui nilai Ramadan adanya malam Lailatul Qadar, jangan cuma sekedar tahu, tapi bagaimana kita bisa meraihnya, bisa mendapatkannya. Ya, bisa mendapatkannya sebagaimana di dalam surat Al-Qadar ini. Ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Inilah kata-kata Allah, firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan Lailatul Qadar. Yang kalau kita pahami secara tafsiriahnya, Masya Allah, luar biasa satu hari yang ada di dalam satu tahun ini. Tidak tertandingi, karena sama dengan 84 tahun lamanya. 83 tahun 4 bulan. Ya, alfu syahrin itu. 83 tahun 4 bulan. Apabila kita beribadah pada malam itu, membaca Al-Quran, seolah-olah kita telah membaca Al-Quran itu selama 83 tahun 4 bulan lamanya. Kita sholat pada malam itu, seolah-olah kita telah melakukan sholat selama 83 tahun 4 bulan lamanya. Kita bersedekah malam itu, seolah-olah Allah jadikan ya malam kita itu bersedekah sepanjang waktu dari 83 tahun 4 bulan itu. Jadi bersyukurlah kita menjadi umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena di dalam Lailatul Qadar itulah satu-satunya malam yang diberikan untuk umatnya Rasulullah. Ya, kemudian tidak kalah penting adalah bahwa kenapa kita perlu optimalisasi agar kita bisa masuk ya pintu surga Ar-Rayyan bagi pemilik orang-orang yang senantiasa menjaga puasa mereka. Min ahli siyami du'iya min babir rayyan ya. Barang siapa dari kalangan ahlus siyam ya, dia akan dipanggil dari pintu Ar-Rayyan. Begitu. Ya. Kemudian akhwati fillah, bahwa mengapa kita perlu mengoptimalkan ya ibadah-ibadah kita nanti masuk ke dalam bulan Ramadan, supaya amalan-amalan kita ini menjadi berat timbangannya sebagai timbangan amal soleh. Ya, bukan hanya timbangan biasa, tapi menjadi timbangan amal soleh di sisi Allah. Dalam hadisnya disebutkan, barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan barang siapa yang sholat pada malam Lailatul Qadar, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka ini merupakan bagian amal soleh yang akan diperhitungkan oleh Allah pada saat di padang mahsyar nanti. Kemudian yang terakhir, ibu-ibu dan para muslimah, tentu kita berharap pada saat kita memasuki bulan Ramadan, mengakhiri Ramadan nanti pun kembali kepada fitrah. Ya, kembali kepada fitri, terampuninya dosa-dosa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berharap wajah kita, amal-amal kita, seluruh aspek yang Allah ciptakan kepada kita itu akan dihisap oleh Allah dalam keadaan kita sudah menjadi bersih. Ya, wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan Allah beri kita kesempatan bersama masuk ke bulan Ramadan dengan ibadah optimal dan mendapatkan Lailatul Qadar. Wallahu alam bisawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, Masya Allah. Jazakallah khair Ustazah atas materinya yang Masya Allah sangat luar biasa. Kita bisa mengingat lagi seberapa penting sih kita harus menyiapkan diri kita untuk memasuki bulan Ramadan ini, yang mana sudah Ustazah sampaikan tadi, kita sudah sampai pada pertengahan bulan Sya'ban. Semoga Allah Ta'ala mengizinkan kita untuk sampai ke bulan Ramadan, dan Allah mudahkan kita untuk beribadah dengan optimal, dengan tips atau materi yang tadi Ustazah sudah sampaikan bisa kita amalkan juga dengan baik, insya Allah nanti di bulan Ramadan, dan juga untuk bekal kita bulan-bulan selanjutnya, insya Allah. Amin, amin, Allahumma amin. Baik, langsung masuk ke sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada ibu-ibu atau rekan-rekan muslimah sekalian, apabila ada yang ingin ditanyakan bisa langsung raise hand atau menuliskannya di kolom chat di komentar di room Zoom ini, atau kalau ada yang mau ingin raise hand juga boleh, dipersilakan untuk bertanya langsung. Sambil menunggu rekan-rekan yang lain, Ustazah izin ada pertanyaan yang masuk. Bagaimana kalau misalkan di bulan Ramadan ini kan kita masih ada yang punya hutang puasa ya Ustazah untuk Ramadan sebelumnya gitu. Nah, untuk membayar fidyahnya itu seperti apa? Terus apakah kita juga kalau sudahlah bulannya itu udah mau dekat, hari-harinya itu udah mau dekat ke bulan Ramadan, tapi qadarullah di hitungan haidnya itu ternyata kita belum tuntas membayarnya, tapi kita udah haid gitu. Itu seperti apa Ustazah? Ya. Prinsipnya Allah sebutkan di dalam ayat Al-Qur'an, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar." Kalau dalam kondisi-kondisi tertentu, ini nanti pembahasannya tentang fikih wanita ya. Mudah-mudahan kalau memang ada kesempatan kita akan bahas di fikih wanita berkaitan dengan Ramadan, karena ini ada rukhsah-rukhsah yang diberikan. Tapi kalau berkaitan dengan haid, maka sesungguhnya wanita haid itu jika dia tidak punya kendala apapun, maksimal dia harus membayarnya di bulan Sya'ban. Ya. Tidak diperbolehkan jika dia tidak ada uzur syar'i melewati tahun berikutnya. Karena yang disebut dengan min ayyamin ukhar, para ulama mendefinisikannya berbeda. Jika ada uzur atau tidak ada uzur. Wanita haid itu ada uzurnya hanya karena haidnya. Tapi dia masih punya peluang 11 bulan setelah Ramadan itu untuk menggantinya. Makanya wanita yang mengalami haid setelah berakhirnya Ramadan paling bagus adalah menyegerakan pembayarnya maksimal di bulan Sya'ban, sebagaimana yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwa beliau banyak membayar puasa-puasa yang tertinggal itu di bulan Sya'ban. Nah, bagaimana kalau di bulan Sya'ban saja sampai akhirnya mau habis lagi, artinya mau masuk Ramadan? Ini berarti ada unsur kelalaian diri seseorang itu kepada Allah. Maka mohon ampunlah kepada Allah. Cuma secara hukum tetap harus tertunaikan. Dia wajib membayar tetap ya puasa yang ditinggalkan itu setelah bulan Ramadan berikutnya. Jadi seperti itu. Kalau hari ini masih ada tertinggal nih Ramadan, ya. Nah, karenanya kalaulah itu sesuatu yang sudah lewat, maka ini saatnya kita untuk membayarnya. Tidak ada istilah fidyah kalau bagi wanita haid. Wanita haid itu cuma
bayar kodok, dibayar, apalagi itu adalah hutang kita kepada Allah. Jadi, akhwati fillah, saya menghimbau agar kita memperhatikan posisi hutang-hutang puasa kita, apalagi dulu di masa kita SMP, banyak banget mungkin yang kita lalaikan. Ya, masa Ramadan tanpa ada uzur, maka sekalipun dia berpuasa 1000 tahun, itu nggak akan tergantikan. Bahkan dalam hadis yang lain, sepanjang hidupnya dia berpuasa nggak tergantikan. Kenapa? Karena ada unsur kesengajaan. Jadi pertanyaan pertama, kalau memang kita masih ada hutang puasa, maka bayarlah sekarang, tidak ada unsur fidyah pada saat meninggalkan puasa disebabkan karena haid. Baik, semoga terjawab. Bismillah. Izin melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, Ustazah. Mohon berkenan berbagi tips untuk mengajarkan semangat berpuasa bagi putri, khususnya di usia 7 tahun yang baru belajar puasa di tahun ini, Ustazah. Ya, suaranya di saya putus-putus ya, tapi Iya, saya nangkep. Bagaimana tips ya untuk mengajarkan kepada anak yang baru memulai di usia 7 tahun. Suara saya putus-putus nggak ya? Kalau suaranya aman, Ustazah, alhamdulillah. Hanya gambarnya aja yang Suara nge-freeze. saya putus-putus nggak? Suaranya aman, Ustazah. Jelas, Gambarnya saja yang jelas ya. nge-freeze. Ya. Ya, ya. Ya, ya, baik, baik. Jadi bagaimana tipsnya? Prinsipnya begini. Anak yang belum berusia balik, pada prinsipnya perlu dilatih. Ya, perlu dilatih agar mereka mendapatkan pemahaman bahwa Ramadan itu adalah ibadah yang perlu dilakukan dan wajib dilakukan oleh umat Islam, baik mereka masih kecil maupun sudah dewasa nanti. Nah, karenanya bagi kita sebagai orang tua, jangan melemahkan dan menganggap remeh. Cara yang paling efektif adalah ya, ketika kita berbuka, ketika kita bersahur, ketika kita melakukan aktivitas-aktivitas di bulan Ramadan, ikutkan mereka dan partisipasikan mereka. Kalau saya secara pribadi, karena anak-anak itu sudah mulai full ya, puasa 1 hari penuh, mulai dari 4 tahun gitu ya. Jadi saat mereka masuk di usia balik, mereka sudah tidak ada kendala. Apalagi ini sudah 7 tahun gitu ya. 7 tahun itu kan berarti udah masuk sekolah kelas 1 begitu ya, kelas 2 bisa jadi seperti itu. Nah, katanya mereka itu harus kita libatkan. Kita libatkan dengan cara apa? Ketika sahur. Saat mereka sahur itu males-malesan, kita punya peran orang tua. Ya, kalau saya secara pribadi ya, saya menyediakan makanan untuk anak-anak dan yang tidak kalah penting adalah doping, baik itu madu. Jadi saya yang suapin, nggak apa-apa. Kadang-kadang mereka tuh masih ngantuk-ngantuk gitu, ya nggak apa-apa. Ya, kemudian yang juga tidak kalah penting, minum air yang banyak, minum air putih yang banyak. Supaya kalau dalam keadaan begini tuh mereka biasanya malas-malasan, udah kenyang, udah begah, bla bla, enggak.
Karena nanti ketika jam 9, jam 10, apalagi jam 2, udah uring-uringan. Aduh lapar banget, aduh panas banget, aduh kayaknya nggak kuat lagi ya. Jadi itu cerita anak-anak saya waktu masih berusia 4 tahun, bahkan ketika dia masuk TK itu dia katakan, Umi kayaknya aku udah mau mati gitu. Sampai ada perkataan begitu, aku buka aja. Pada prinsipnya kalau kita lemah, sementara kita lihat dia masih memungkinkan ya, maka kita jaga dengan pengalihan kegiatan-kegiatan. Ya, kalau anak kita masih kecil-kecil seperti itu, kita buat aneka permainan. Ya, kita sediakan di rumah-rumah kita, apalagi sekarang masih dalam kondisi daring gitu ya, sekolah. Itu perlu kita buat permainan-permainan yang membuat mereka tidak boring. Ya, saya ingat bagaimana saya membuat lukisan-lukisan. Nah, sekarang ini udah banyak deh dijual ya di aneka online gitu ya untuk menarik perhatian anak. Supaya juga di satu sisi anak tidak hanya terlibat di gadget nantinya. Ya, kalaupun mereka misalnya bermainnya pada laptop atau gadget, tapi itu dalam rangka permainan, misalnya apa? Mengotak-ngatik hadis gitu ya, mengotak-ngatik pengisian dan lain sebagainya. Itu dibuat semenarik mungkin. Dan saya ingat beberapa tahun yang lalu itu saya dapatkan dari beberapa teman dan membuat fun anak-anak kita. Ya, itu gambaran ya bagaimana kita melatih. Pada saat dia berbuka, kita ingatkan ya air putih terlebih dahulu gitu ya. Setelah itu baru kalau memang bisa kurma, dia makan kurma. Kalau ada anak-anak yang tidak menyukai kurma begitu ya, maka kita sarankan untuk minum air putih terlebih dahulu. Nah, kemudian optimalkan ya energi mereka itu untuk hal-hal yang positif. Kalau pada saat tertentu mereka uring-uringan, coba kita lihat ada nggak kondisi yang membahayakan. Kalau membahayakan buka, nggak apa-apa karena memang mereka masih latihan. Tapi jangan pernah ibu-ibu mengajak anak-anak kita berbuka, udah deh sampai jam 10 aja, udah deh sampai zuhur aja, azan zuhur nanti buka, nanti puasa lagi. Jangan begitu, biarkan anak-anak kita punya kemampuan berapa. Ternyata anak kita punya kemampuan sampai jam 2, pas jam 2 itu udah telernya luar biasa, kita lihat udah nggak bisa dipertahankan, nggak apa-apa dia berbuka, walaupun setelah itu puasa lagi. Jadi jangan kita yang nentuin, ya udah nanti zuhur berbuka, nanti beduk. Ya. Akhirnya nanti nunggu beduk asar dia berbuka juga, beduk maghrib dia berbuka juga, kapan puasanya kalau begitu. Ya, jadi kita perlu memantau. Memang ketika anak-anak kita masih kecil, itulah tugas kita. Insya Allah nikmat-nikmat letih-letih kita mengajarkan anak-anak kita pada saat kecil ini akan membuahkan nikmat yang sangat besar nanti pada saat dia sudah dewasa. Wallahu a'lam. Boleh pertanyaannya boleh bukan hanya bab Ramadan atau apa. Iya, silakan dipersilakan pada Mbak Devi ya, tadi kalau selain bulan Ramadan boleh. Ini ada satu lagi Ustazah berkaitan dengan vaksin. Kalau sekarang kan jadwal vaksin itu ditentukan gitu ya Ustazah. Nah, bagaimana nanti menyikapinya kalau pas bulan Ramadan itu kita bertepatan dengan dapat jadwal vaksin? Bagaimana hukum puasanya? Kepada Ustazah. Ya. Ya, ulama sepakat ya di Indonesia ini dikatakan memang yang masih diajukan itu kan vaksin yang baru ini ya. Karena di kita kan ada 2 vaksin ya. Vaksin yang pertama itu mereknya apa begitu ya. Kemudian kalau yang kedua ini yang apa namanya tuh? Yang hampir para ulama menyikapinya terjadi perbedaan pendapat. Kalau babnya perbedaan pendapat itu bukan ranahnya saya, maka saya hanya ingin memberikan jawaban dari pertanyaan, boleh nggak sih vaksin gitu ya? Karena ini nantinya kan bukan hanya bab vaksin terkait COVID tentu saja, tapi juga bisa jadi ada vaksin anak kita sekolah bla 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 di waktu-waktu yang lain.
Kalau vaksin itu tidak berkaitan dengan masalah energi, berkaitan dengan penambahan tenaga, dan berkaitan dengan masalah lambung, maka dibolehkan. Termasuk vaksin yang berkaitan dengan COVID, itu tidak ada hal yang dilanggar berkaitan dengan membatalkan puasa. Sehingga vaksin dilakukan pada siang hari itu dibolehkan. Begitu. Baik, semoga terjawab ya. Berarti kita masih boleh menerima vaksinnya gitu ya Ustazah, yang tidak membatalkan puasa. Ini mohon izin Ustazah, ada satu lagi yang ingin bertanya langsung. Dipersilakan Mbak Devi, langsung di-unmute saja, udah bisa Mbak? Mbak Devi? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Suaranya kebetulan nggak terdengar, Om. Suaranya terdengar jelas nggak, Mbak? Iya, sudah Mbak. Terdengar. Ustadz izin bertanya. Tapi ini nggak berhubungan sama Ramadan, nggak apa-apa ya Ustadz? Ustazah. Ya, nggak apa-apa. Suaranya, Mbak kedengar nggak? Jadi gini Ustazah, aku pengen tanya. Kan di Islam sendiri ada kayak Ramadan ini dibilangnya bulan baik kan? Nah, jadi ini cerita dulu ya Ustadz, gimana caranya memberi pengertian kepada orang tua yang masih menganut ada bulan baik atau bulan buruk untuk melakukan pernikahan gitu loh. Jadi ada orang tua yang masih menganut tahun alif, di mana tahun alif itu dilarang untuk melakukan hajatan pernikahan, melakukan pernikahan lah. Nah, itu kan sebenarnya syirik ya Ustazah. Nah, halo? Ya Mbak Devi. Jadi pertanyaan saya coba kasih tahu kan, sebenarnya kalau kita percaya tahun alif yang seperti itu sebenarnya jatuhnya syirik. Cuman orang tua, maksudnya lingkungan orang tua tuh masih yang mikir di Islam aja ada bulan baik gitu, Ramadan bulan baik, terus puasa Senin Kamis baik. Nah, termasuk menurut kepercayaan mereka bahwa ada tahun alif yang dilarang menikah tadi. Kira-kira gimana caranya memberi pengertian kepada orang tua supaya mereka nggak lagi syirik gitu loh, mempercayai tahun alif, tahun apa gitu, dilarang melakukan pernikahan. Terima kasih Ustazah. Ya, memang untuk berbicara tentang masalah akidah, ini akidah ya. Ini nggak bisa dilakukan hanya 1 atau 2 hari. Tapi perlu perjalanan panjang, apalagi memang budaya ini didapati oleh orang tua dari nenek moyang sebelumnya. Dan ini menjadi turun-temurun pemahaman itu. Bahkan ada kalau kita baca dalam ayat-ayat Al-Quran, orang-orang yang mereka didakwahi oleh para nabi, mereka sebetulnya yakin, percaya bahwa apa yang dibawa oleh nabi itu benar. Tapi mereka tidak bisa meninggalkan kebiasaan yang dibawa oleh pendahulu mereka. Jadi lebih kepada hidup itu adalah pilihan. Sebagai anak tentu memang kita prihatin ya ketika orang tua kita masih terus bergelut dengan hal-hal yang berbau kesyirikan.
Ya, makanya tugas kita untuk selalu mengingatkan aja dengan santun, ya, bukan dengan cara menggurui, karena dimanapun kita dapati tidak ada orang tua yang ingin digurui. Ya, kita cuma ngobrol-ngobrol aja. Kalau perlu kita datangkan seorang ustadz, seorang pakar yang memang ya dikenal baik oleh orang tua kita, dan orang tua itu termasuk yang open lah gitu ya, yang sangat segan dengan dia, dan kita minta ya ada nasihat yang diberikan dari orang tersebut kepada orang tua kita. Nah, tentu metode penyampaiannya juga harus sesuai dengan apa yang disukai oleh orang tua kita. Jadi perjalanan ini step by step ya, perlu kita kuatkan kepada orang tua kita. Dalam Islam kenapa ada hari-hari baik? Karena memang disebut, inilah yang disebut dengan syiar. Disebut di dalam Al-Quran. Kalau hari-hari baik yang disebutkan dalam hukum dunia, itu kan buatan manusia. Ya, yang namanya buatan manusia bisa apa? Namanya buatan manusia. Human error banyak terjadi di situ. Tapi kalau sudah disebutkan oleh Allah dan Rasul-Nya, tidak ada yang buruk di dalamnya. Itu perbedaannya. Ya, untuk bisa diyakini dan dipastikan bahwa yang namanya bulan dan hari baik menurut versi manusia dengan versi yang menciptakan manusia itu tentu berbeda. Cara yang paling efektif adalah kita memberikan penanaman-penanaman ini terus kepada orang tua lewat dialog aja, ngobrol-ngobrol aja, nggak perlu serius gitu. Karena orang-orang seperti ini kalau diseriusi malah membuat dia bersikukuh. Ya, sama seperti ada orang tuanya teman saya itu bersikukuh sampai sekarang mengatakan bahwa agama yang dibawa oleh Lia Eden itu benar, bahwa dia adalah seorang Jibril itu benar. Bayangkan hari gini ada yang percaya tentang hal itu. Ya, jadi sampai sekarang ibunya tuh masih mengikuti tarekat ya, aliran yang dibawa oleh Lia Eden itu. Saya mengatakan Lia Eden. Karena memang apa yang dibawa itu akan menjadi edan, ya, mengedankan orang-orang dan pengikutnya. Seperti itu. Ya. Dan satu hal, Mbak, kalau kita berhadapan dengan hal-hal seperti ini, kita harus yakini bahwa hidayah itu milik Allah. Kita doa juga kepada Allah agar minta orang tua kita dijauhkan dari perkara-perkara yang bisa menjauhkan mereka untuk mengingat Allah, yang menjauhkan mereka dari syirik, ya, supaya mereka tuh jauh dari kesyirikan. Seperti itu. Doa peran kita sebagai anak. Wallahu a'lam. Cukup barangkali. Ya, alhamdulillah. Jazakallah khair Ustazah. Semoga terjawab ya Mbak Devi. Alhamdulillah bisa jadi materi dan juga pengetahuan bagus dan juga baru untuk kita semuanya. Semoga kita bisa terus saling mendoakan dalam kebaikan dan juga kesabaran. Amin, amin, Allahumma amin. Baik, untuk menutup acara pada siang hari ini, mohon izin Ustazah untuk memimpin doa. Ya, tafadhol Ustazah. Boleh. Ya, kita berdoa semoga apa yang kita lakukan pada hari ini menjadi bagian kebaikan yang insya Allah Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan untuk menambah kegiatan amalan kita taat kepada Allah. Nastaghfirullahaladzim, 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 likulli dhanbin azim wa natubu ilaik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wa la imtihanan illa najahtah wa la mayyitan illa rahimtah wa la hajatan min hawaijid dunya laka wa yasartaha ya rabbal alamin.
Allahumma afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Allahumma afina fi abdanina, Allahumma afina fi asma'ina, Allahumma afina fi absarina. Rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa tammin taqsirana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.